Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Fatia Cahya dari kelas reguler D dengan NIM 2202411007. Di sini kesempatan saya ingin menjelaskan laporan penelitian tindakan kelas yang diteliti oleh Sud Supriyanti dari Universitas Mataram dengan judul Peningkatan Kemampuan Menulis Ulasan Buku Fiksi Menggunakan Metode Student Team Assessment Division atau STAD Siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 4 Mataram tahun pelajaran 2016-2017. Di sini kesempatan saya untuk menjelaskan yang pertama itu apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan sebuah masalah. Yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan sebuah masalah di dalam penelitian, yaitu yang pertama, sebelum peneliti melakukan sebuah tindakan, si peneliti mengamati kendala-kendala apa yang dihadapi siswa dalam menulis ulasan buku. Dari hasil pengamatan, si peneliti ternyata siswa masih sangat sulit menuangkan idenya dalam bentuk tulisan dan siswa kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas sehingga penjelasan dari guru tidak dapat diterima dengan baik. Yang kedua itu dari pengamatan peneliti bahwa media pendukung itu kurang karena sumber belajar hanya terfokus pada buku paket saja. Dan yang ketiga itu peneliti juga mengamati persentase hasil menulis siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 4 Mataram itu masih sangat rendah. Nilai di atas KKM hanya 40% dan nilai di bawah KKM itu terdapat 60%. Setelah mengobservasi atau mengamati masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah yang terjadi di dalam kelas, yaitu bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis ulasan buku fiksi menggunakan Student Team Assessment Division atau STAD. Dan yang kedua, tanggapi kecermatan si peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Teori yang dipilih relevan dengan permasalahan penelitian karena yang diangkat peneliti yaitu peningkatan kemampuan menulis ulasan buku fiksi menggunakan metode STAD. Jadi, teori yang terkait di dalam permasalahan yaitu menulis buku fiksi dan metode STAD. Adapun pendapat para ahli mengenai tulisan yaitu menurut Tarigan dalam dalaman 2015 halaman 14 mengemukakan bahwa menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menghasilkan suatu bahasa. Selanjutnya mengenai metode STAD yaitu menurut Isjani 2010 halaman 15 beliau mengemukakan bahwa metode tersebut yaitu suatu metode pembelajaran untuk memaksimalkan mereka belajar di dalam kelompok. Semua teori yang digunakan peneliti mutakhir karena menggunakan teori 10 tahun terakhir. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data si peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan si peneliti yang pertama itu ada observasi, dokumentasi, dan tes. Observasi ini dilakukan untuk mengamati kinerja guru dan siswa dalam proses pembelajaran menulis dengan menggunakan metode STAD. Dan yang kedua itu ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan si peneliti untuk bertujuan sebagai alat perekaman yang dilakukan untuk melihat interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada tes. Tes itu untuk melihat kemampuan siswa dalam menulis teks ulasan. Dari instrumen pengumpulan data dalam penelitian yaitu lembar observasi, aktivitas guru, dan lembar observasi penilaian siswa. Selanjutnya itu contoh lembar observasi. Di sini saya memberikan contoh lembar observasi siswa dalam menulis buku fiksi. Contohnya itu di dalam lembar observasi ini ada
Contoh yaitu siswa menjawab salam guru dengan senyum dan santun. Apakah siswa menanggapi guru dengan baik sesuai dengan proses pembelajarannya. Dan yang keempat itu ada jelaskan proses pelaksanaan setiap siklus. Dalam proses siklus terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Dalam siklus pertama, adapun 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam proses perencanaan ini peneliti menyusun RPP, mempersiapkan media, mempersiapkan lembar observasi terhadap pembelajaran, dan membuat lembar kerja siswa atau LKS. Dan yang kedua itu ada tindakan. Di dalam tindakan ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal, guru ini memberikan salam kepada siswa. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa, dan yang ketiga itu guru menyampaikan sebuah langkah-langkah pembelajaran. Di dalam kegiatan inti yaitu yang pertama, guru memberikan materi pembelajaran mengenai ulasan buku fiksi. Selain itu, guru menjelaskan materi pembelajaran menulis ulasan buku menggunakan metode STAD. Selanjutnya, guru membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang siswa. Kemudian guru memberikan LKS atau lembar kerja siswa yang dikerjakan secara berkelompok. Lalu guru membimbing siswa mengerjakan soal dan mengawasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir itu ada guru memberikan kesimpulan atas hasil kerja siswa. Dan adapun kegiatan akhirnya, pada kegiatan akhir ini guru melakukan evaluasi terhadap hasil kerja siswa. Hal ini bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama di pertemuan selanjutnya. Setelah saya menjelaskan tadi perencanaan, tindakan, masuklah ke observasi. Observasi ini dari pengamatan ini data dan hasil penelitian dalam pembelajaran menulis ulasan buku dicatat pada lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa, sehingga menggambarkan pelaksanaan pembelajaran yang nyata terhadap tindakan guru dan respons siswa dalam pembelajaran. Setelah observasi, masuk dia ke refleksi. Refleksi kemampuan menulis siswa yang dilakukan pada siklus 1 belum berhasil karena ketuntasan belajar hanya mencapai 54%, sedangkan rata-ratanya 55% dengan kategori kurang. Jadi pelaksanaan pembelajaran siklus pertama itu belum berhasil. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam proses pembelajaran. Pada siklus kedua akan diadakan perbaikan terhadap kendala yang muncul pada siklus pertama. Dan pelaksanaan siklus kedua. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini sama dengan pembelajaran pada siklus 1. Namun pada kegiatan pembelajaran pada siklus 2 ini guru melakukan beberapa perbaikan berdasarkan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 1. Contoh perbaikan yang hendak dilakukan pada siklus 2 yaitu guru menguasai keadaan siswa pada pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir itu ada jelaskan teknik analisis data si peneliti. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif, yang dimana teknik analisis kualitatif di sini peneliti menggunakan kegiatan fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Selanjutnya untuk teknik analisis kuantitatif, peneliti menggunakan rumus yaitu nilai sama dengan perolehan skor per skor maksimal dikalikan skor ideal. Dapat kita lihat bahwasanya persentase pada siklus pertama itu terdapat 78,57%, sedangkan persentase pada siklus kedua itu mengalami peningkatan 89,28%. Jadi perbandingan nilai siswa kita juga dapat melihat pada siswa yang berinisial AMJ itu pada siklus pertama itu dia terdapat nilainya itu 79. Lalu mengalami peningkatan pada siklus kedua terdapat nilainya 100. Jadi penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat dikatakan berhasil.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.